Assalamualaikum anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, siapa yang selamat hari ini anak-anak? Ada yang kenal sama ibu? Baiklah. Ibu adalah penanti Ibu Almi tadi karena Ibu Almi sudah selesai dan Ibu akan memaparkan materi ini. Baiklah, langsung saja kita masuk ke pembahasannya anak-anak. Nama ibu siapa? Ibu Anu. Oh, baiklah, perkenalkan nama Ibu Ilham ya anak-anak. Baiklah, di sini ada C kan anak-anak, tujuan mempelajari fishing dan speaking. Ada yang tahu? Apa bu? Pengertian fishing dan speaking. Fishing dulu anak-anak. Ada yang tahu? Tujuan mempelajari Ya. Tujuan. sebagaimana yang dijelaskan oleh Wahab Kalaf terkait dengan penerapan hukum syara yang berhubungan dengan perbuatan dalam perkataan seseorang. Ya, benar. Dia lagi. Bodoh mak. Bukannya nyata Dan ada yang mengerti pengertian usul fikih anak-anak? Siapa yang bisa usul fikih? Unsur kemudiannya. Usul fikih. Usul fikih. School. Usul fikih. Baca terus. Radio. Ya, bahwa seorang muslim sampai pada pemahaman tentang seluk-beluk dan proses menetapkan hukum-hukum dan dalil. Kurang tepat. Pengertian. Ya, apa bu? Apa pertanyaan ibu? Yang apa pengertian usul fikih? Usul fikih. Yang bagi para ahli yang itulah, ada yang bisa anak? Yang di buku itu sudah ada. Ibu, Usul fikih merupakan sarana atau alat yang dapat digunakan untuk memahami nas Al-Quran dan nas Sunnah agar dapat menghasilkan hukum-hukum syara. kan tadi sudah dipelajari sama Ibu Ali hukum syara. Ada yang bisa mengulang apa itu hukum syara? Yang materi sebelumnya? Saya bu. Ya bu. Hukum syara Munah. Nama saya Munah bu. Ya ya nak. Hukum syara itu hukum yang berasal dari ketentuan hukum-hukum yang asal diberikan oleh Allah, atau hukum syara itu ketentuan hukum yang sudah diberikan oleh Allah Berbagai aspek. dari berbagai aspek kehidupan. Terima kasih bu. Dan kemudian dalam mempelajari fikih itu orang-orang bisa tahu mana yang haram dan mana yang halal, mana yang baik dan mana yang tidak baik. Contohnya ada di aplikasi TikTok itu Lina Mukerji, kalian tahu? Itu kan dia tuh kan itu tuh yang karena memakan makanan haram lalu di-upload tuh kan? Iya. Dia itu divonis penistaan agama. Kalian tahu itu? Tahu. Karena dia itu memakan makanan haram dan di-upload. Itulah Lina Mukerji tadi. Bu, setahu saya bu, gara-gara dia baca Bismillah itu bu, makanya dia disebut penistaan agama. Dia makan babi tapi baca Bismillah. Iya bu, dan juga tuh karena dia upload tuh karena dia tidak menghormati agamanya sendiri bu. Nah itu. Ibu. Munah. Nama saya Maimunah. Maimunah. Baiklah kita masuk di tujuan mempelajari fikih. Apa tujuan mempelajari fikih yang sudah diterapkan oleh para ulama? Ada yang bisa? Ibu. Apa bu? Yang diterapkan oleh para Tujuan ulama mempelajari fikih. Tujuan mempelajari fikih. Baca Uwi itu bonus. Bu. Saya boleh jawab. Ya. Mempelajari hukum-hukum syariat terhadap perbuatan mukhalaf itu sendiri, kayak misalnya puasa di bulan Ramadan. Tidak kan tadi para ulama
tujuan belajar Ibu. Waduh, salah berarti Bu. Ibu. Tadi aja. Ibu. Tujuannya bagi para ulama kan? Iya. Para ulama menyimpulkan bahwa mempelajari usul fikih sesungguhnya akan membawa seseorang muslim sampai pada pemahaman tentang seluk-beluk dan proses penetapan hukum dan dalil-dalil yang melandasinya. Betul rumah ibadah ya. Kalau berbeda. Ayo tak berjuang baik. Dan ada yang lebih perinci itu yang dimukakan oleh Wahbah Zuhairi menyebutkan bahwa tujuan dan manfaat mempelajari usul fikih adalah sebagai berikut. Satu, mengetahui kaidah-kaidah dan cara-cara yang digunakan oleh para fuqaha atau mujtahid dalam istinbat hukum syara. Ada yang tahu itu mujtahid? Mujtahid orang yang bersungguh-sungguh dalam menetapkan hukum. Yang ijtihad adalah bersungguh-sungguh. iya Aduh, Maimunah. Yang kedua, untuk memperoleh kemampuan dalam melakukan istinbat hukum dan dalil-dalilnya, terutama bagi mujtahid. Terus ada yang Apa beda ijtihad dengan mujtahid? ijtihad adalah memenuhi kepentingan umat manusia. Mujtahid Akan pegangan hidup kepada Allah. Mujtahid orang yang memiliki kemampuan dalam ijtihad tadi. berarti orangnya ya. Ya, Kalau mujtahid itu orangnya, kalau ijtihad itu yang kekuatannya. ya. Yang selanjutnya, bagi mujtahid khususnya akan membantu mereka dalam melakukan istinbat hukum dari dalil-dalil nas. Yang istinbat tadi udah paham kan anak? Yang D, mempelajari usul fikih adalah merupakan jalan untuk memelihara agama dan sendi-sendi hukum syariat beserta dalil-dalilnya. Ibu, ya, saya mau tahu nas itu apa? Ada yang bisa bantu ibu anak-anak? Nas itu apa? Nanas Bu. Enggak. dua Nas, ada yang tahu arti nas? Enggak, Bu. Itu jadi PR untuk ibu anak-anak karena ibu juga belum mempelajari nas. Yang E, mampu menerapkan kaidah-kaidah usul fikih. Terus kita lanjut di menganalisis pertumbuhan dan perkembangan fikih dan usul fikih. Adapun pertumbuhan dan perkembangan fikih sebagaimana dijelaskan oleh Jadulha Ali Jadulha bahwa pertumbuhan dan perkembangan fikih itu dapat dibagi menjadi 5 periode. Jangan cepat-cepat, Bu. Materi. Iya Bu, saya loh sampai pusing kepala saya Bu. Baik anak-anak, yang satu periodenya adalah periode Nabi dan masa kedatangan Islam. Ada yang tahu itu? Saya beda itu Bu, atau gimana? Maksudnya gimana itu, Bu? Bisa dijelaskan periode Nabi dan masa kedatangan Islam? Maksudnya apa itu? Itu tuh maksudnya tuh, Bu, karena kedatangan Maimunah. enak karena kedatangan Islam yang mengembangkan ke seluruh dunia tuh, nah, Bu, yang maksudnya perdagangan, melalui perdagangan. Berarti menjelaskan tentang periodenya itu kapan atau tanggal atau gimana Bu? Apa Bang? Iya, jadi ngomong periode itu dari kapan? Masuknya Islam. Masuknya Islam. Ya. Tahun berarti? Masuknya Islam, sejarah masuknya Islam itu Nana. Jadi kan di situ itu ngomong bagaimana masuknya periode Islam. Berarti Ya. dijelaskan berarti kan? Ya, kan melalui perdagangan tuh. Oh. Iya Bu. Yang kedua periode sahabat dan tabiin. Apa? Ada yang tahu arti tabiin? para ulama Tabiin. Baiklah, ibu akan menjelaskan arti tabiin. Orang Islam Bu. Ya, Betul. kurang tepat artinya. Tabiin adalah orang Islam awal yang masa hidupnya ketika atau setelah masa hidup Nabi Muhammad
Musayyib. Dan di kalangan muda adalah Imam Abu Hanifah dan Imam Malik bin Anas. Itu sahabatnya, Bu. Iya, sahabat di masa tua dan di masa muda. Apa, Bu? Yang arti tabiin, Bu. Kan orang ada orangnya tuh, Bu. Orangnya itu ada di kalangan tua, yaitu Sa'id bin Musayyib, dan di kalangan muda tuh ada Imam Abu Hanifah dan Imam Abu bin Anas. Dan yang ketiga, periode kodifikasi fikih dan kematangannya. Dan yang keempat ada periode berhentinya ijtihad, dan kelima merupakan periode kebangkitan. Bisa dijelaskan periode kebangkitan itu? Kebangkitan apa itu? Kebangkitan yang periode kelima merupakan periode kebangkitan. Jelaskan apa? Islam. Iya. Bangkitan dari bangkitan dari mana? Kebangkitan Islam dari Yang periodenya itu, Bu. Periode kan ada kelima merupakan periode kebangkitan. Apa yang maksud dengan kebangkitan? Jelaskan. Ibu minta jelaskan. Soalnya kalau pas di apa kayak di pengantar-pengantar kayak di internet yang saya baca yang ada banyak itu, Bu, ada kebangkitan umat Islam ini dibagi menjadi 2 periode. Yaitu kebangkitan awal 1800 dan 1967 dan kebangkitan kedua 1967 sekarang. Nah, pada periode itu kebangkitan awal muncul kesadaran pentingnya pembaharuan dalam Iya, Islam. iya. Itu, Bu. Baiklah, kita lanjut di yang terakhir, pertumbuhan dan perkembangan usul fikih. Pertumbuhan dan perkembangan usul fikih ini pada saat masa tabi'in, kegiatan istinbat semakin meluas karena bersamaan dengan itu banyak persoalan hukum muncul. Dan setelah berlakunya era tabi'in, maka muncul era kebangkitan ulama dengan pola-pola tersendiri dalam istinbat hukum. Ada yang mau ditanyakan? Istinbat hukum. Apa itu, Bu? Istinbat. Ya, istinbat hukum. Bu Ali tadi menjelaskan. Timbang apa itu? Heeh. Pusing. Ibu belum mencari istinbat dan anak. PN boy tadi, satu tadi tentang apa? Ya. Ini PR ibu nih. Bisa aja bacaan masuk ke gerakan PN. Ada yang tahu prinsip-prinsip istinbat dan dibangun oleh Imam Syafi'i? Al-Sunnah, Al-Ijma, dan Al-Qiyas. Kalau adian itu diwakili saya nggak apa-apa. Iya. Dan demikian Daud Zuhairi banyak mewarnai pemikiran Islam. Salah satu seorang pengikut Daud Zuhairi yang cukup terkenal adalah Ali ibnu Hamad Said, ibnu Saleh, ibnu Sofyan, ibnu Zahir, karena usul fikihnya yang sangat terkenal hingga sekarang tetap menjadi rujukan, yaitu Al-Hikam fi Usul Al-Ahkam. Baiklah. Adapun Imam Malik menempuh pendekatan manhaj usuliyah yang secara tegas menggunakan amal ahli Madinah, tradisi praktik kehidupan penduduk Madinah. Ada yang mau ditanyakan? Bu, ya. Apa yang dimaksud dengan periode Rasulullah, Bu? Iya.
Kan ada yang menjelaskan tadi kan, karena periode Rasulullah itu materi. Apa PR lagi Bu? Periode Rasulullah kan ada periode Rasulullah, periode tabi tadi kan ada. Yang pertama tadi. Nabi. Periode Nabi Ya Nabi itu Iya, Rasulullah. Nabi kan dan masa kedatangan Islam. Iya. Itu apa maksudnya? Itu tuh periode Nabi itu tuh kan ada yang kayak kalau dulu kan bisa disebut raja tuh kan. Nah, periode itu tuh apakah maju atau berkembang ataukah menurun ataukah apa kayak gitu nah. Nah, terus kan di masa itu tuh kedatangan Islam tuh kan berkembang memasuki itu tuh di kalangan Arab tuh kan. Nah, jadinya tuh itu metode Nabi tuh kan dia itu kan melalui perdagangan, di bawah ada berbagai macam tuh di bawah tuh. Ya Bu. Dan Imam Syafi'i sebagai ulama besar yang hidup dalam suasana perkembangan ilmu kondusif dan penghargaan fikih yang sudah berkembang sejak zaman sahabat tabi'in dan era kebangkitan ulama mazhab secara teoritas. Itu tuh kan berkembang tuh pas di zaman Nabi tadi. Jadinya tuh dia berkembang besar Islamnya. Terus Aden baca. adapun langkah-langkah istinbat hukum yang digariskan suatu Alkitab, Al-Sunnah, Al-Isma, Al-Qiyas, Al-Ishab, Al-Musalhah, dan Saddus Dijariyah. Sebelum itu ada juga telah Daud Ibnu Sulaiman Al-Zahiri, sering disebut Daud Zuhairi, karena dalam istinbat hukum lebih menekankan kepada zahir nah Alkitab dan Al-Sunnah dan menolak qiyas. Jangan pakai ini. Dan pemikiran Daud Zuhairi banyak mewarnai pemikiran hukum-hukum Islam. Tahukah siapa salah satu pengikutnya? Pengikut pemikiran Daud Zuhairi. Pengikutnya. Ada yang tahu? Pengikutnya? Ya. Siap ya, Bu. Ambil nanti yang satu. Yang lebih populer lagi ialah dipanggil Ibnu Hazm. Karya usul fikihnya yang sangat terkenal yang hingga sekarang tetap menjadi rujukan yaitu Al-Hikam fi Usul Al-Ahkam. Baiklah, cuman itu yang dapat ibu sampaikan. Apa ada kesalahan ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Said Kiamah.